bagian ini kita akan membahas terkait dengan temporal logic. Jadi logika kali ini adalah logika yang akan tergantung kepada waktu. Dan temporal logic ini masih erat kaitannya dengan ada yang namanya dengan modal logic. Jadi bisa dikatakan bahwa temporal logic ini adalah bagian dari modal logic. Apa yang akan kita lihat pada bagian ini adalah introduction, syntax, semantic, satisfiability, dan validity. Temporal logic adalah sistem reasoning yang terkait dengan waktu ya. Kenapa ini menjadi bagian dari sistem logika juga? Karena beberapa bagian dari aplikasi di computer science itu membutuhkan atau berada dalam fungsi waktu ya, baik itu hardware dan software. Ya misalnya saja adalah aplikasi yang terkait dengan sistem operasi. Tentu sistem operasi itu akan tergantung dengan waktu ya, ada di ranah waktu karena ada saatnya dia akan melayani sistem printing, di waktu yang lain dia akan harus mengambil gambar dari kamera, kemudian di waktu lain dia mungkin harus memproses perhitungan dan yang lain. Jadi karena itu temporal logic ini jadi dibutuhkan. Misalnya ini adalah sebuah persamaan logika yang terkait dengan printer ya, terkait dengan proses memprint ya. Jadi misalnya untuk T1 ya ada request print ya, ada request print. Jadi untuk semua T1 ada proses print. Kemudian for sum T2 di mana T2 itu lebih besar dari T1, artinya T1 itu ada dulu ya, kemudian ada T2 ya. Jadi ini dalam ranah waktu ya. Maka kalau ini memenuhi maka dia akan mengeprint dalam waktu T2. Nah, ini contoh bagaimana aplikasi yang tergantung kepada fungsi waktu. Nah, misalnya ini diberikan sebuah requirement bahwa sebuah OS itu tidak boleh deadlock ya. Jadi itu dapat dinyatakan sebagai berikut ya, bahwa untuk semua T tidak boleh deadlock. Nah, ini bagaimana kita merepresentasikan kondisi dalam waktu ya, walaupun di sini memang kita masih memakai quantifier A ya, AT dan STLT ya. Nanti akan kita ada operator khusus untuk ada proses khusus untuk temporal logic. Jadi eventually nanti akan ada atau sering kita dengar istilah ini, eventually ini artinya waktu yang akan datang gitu ya. Ya jadi eventually ini terkait dengan waktu. Ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa temporal logic ini disebut juga sebagai modal logic ya, atau ini bagian dari modal logic, di mana modal logic ini dia membedakan apa yang disebut dengan necessarily true atau possibly true ya. Necessarily true ini sesuatu yang pasti benar. Possibly true bisa benar bisa salah, tergantung kepada kondisinya. Nah, misalnya pernyataan ini ya, bilangan 7 is prime number. Ini adalah sesuatu yang necessarily true karena dia akan selalu benar ya, selalu benar. Dimanapun ya, kapanpun dia selalu benar. Di Indonesia ini pernyataan ini benar, di Inggris misalnya ini juga pernyataan benar. Siang ini pernyataan benar, malam juga pernyataan benar. Jadi tidak tergantung kepada sesuatu dia absolut benar gitu. Nah, tapi bagaimana dengan pernyataan the head ya?
the head of state of this country is king. Ya. Kepala negara negeri ini adalah seorang raja. Ini possibly true. Kenapa? Ini tergantung dari tempatnya. Kalau di Indonesia ternyata ini salah karena kepala negara kita adalah presiden. Tapi di Inggris ini ini benar ya. Karena di sana adalah kepala negaranya raja gitu. Nah, ini namanya possibly true, ini yang namanya modal logic yang kebenarannya itu bukan sesuatu yang absolute ya, bisa memang dia possibly true atau necessarily true. Ya, jadi nanti temporal logic atau modal logic nanti selalu terkait dengan always ya. Selalu atau necessarily atau eventually ya atau possibly ya. Jadi nanti selalu terkait dengan kata-kata kunci yang ini. Ya, jadi dari sisi sejarah modal logic ini secara konsep memang sudah dicetuskan ya oleh filosofer dari Yunani. Tapi secara formal itu dikonsepkan oleh Saul Kripke ya. Saul Kripke tahun 1959 dan 1977. Amer Berle juga mengembangkan lagi apa yang sudah dibuat oleh Saul Kripke ya. Nah, ini kira-kira sejarah singkatnya ya tentang temporal logic dan modal logic. Nah, bagaimana sintak dari temporal logic ya? Jadi temporal logic ini akan kita singkat dengan proportional temporal logic ya. Jadi temporal logic tapi ya dia dalam proporsional ya, bukan interpretasi adalah. Jadi dia proporsional. Nanti akan ada interpretasi, ada unary operator ya, itu ya. Jadi kemudian unary itu akan ada action always ya. Simbolkan seperti ini ya, jika hanya selalu ya, atau eventually ya. Jadi karena eventually seperti ini ya. Kemudian action dan jadi ini dua simbol ini yang akan dipakai ya, bernilai true. Contohnya di sintaks ya, di PTL ini proportional temporal logic contohnya seperti ini. Itu true jika P atau dan Q A2 aksennya true ya. Always P hal yang sama juga berlaku untuk operator yang lain yang P dan Q maka eventually P. Kemudian ini ya, double always action ini artinya kalau A-nya true hanya jika contoh untuk semua state ya, sintak yang ada di temporal logic ini kita bicara state nanti akan semua state dia kita lihat nilai benar penggunaan dari. Kalau eventually action itu benar hanya jika untuk beberapa sum dia itu formula yang ini ya benar. Jadi notasinya adalah S quality A ini digunakan jika A ini true ya. Ini dalam true ini artinya bahwa memang A itu true di interpretasi di negasi ini urutannya lebih besar daripada conjunction. Jadi ini dioperasikan dulu. Kita akan lihat contohnya ya. Kita akan sintaks contohnya misalnya adalah always eventually A artinya atau always Q ya. Ini akan true kita lihat di jadi di masa diagram ya, state diagram ya, di masa depan sebelumnya kita dia akan yang ini ya, akan true untuk beberapa waktu gitu. Untuk kita tentu butuh nilai. Kemudian always ini artinya nilai kondisi untuk semua state ya di sini. Always A will be ini from bagaimana untuk true value ya waktu di masa datang kita akan itu akan untuk selalu yang true S0 ya. S0 jadi di S0 dia akan S1-nya adalah S2 di masa datang ya. Di masa datang dia S1 Q itu nilai benar datang kemudian dia akan selalu true untuk beberapa waktu. Tapi yang ini S2 ya di masa datang dia akan selalu true dan akan Q-nya bernilai true. Benar, sorry tadi S1 Q-nya true sini maka dia selalu eventually always Q itu selalu bernilai true ya. Eventually A ini selalu bernilai true apapun nilai B maka kemudian bahwa di state 0 modal operator yang state 0 ini
always P, always Q ini selalu ini adalah necessarily bernilai benar gitu ya. Cukup kita cek Q-nya saja. Lihat ya modal itu itu sudah pasti selalu bernilai benar. necessary. Kemudian untuk posisi di possibly ya S3 ya, S3 tergantung dari nilai S2 dan state-nya, state 2 dan state 3 ya. Kita tahu bahwa untuk ini P ya, P di sini false, will be true from now. Q-nya juga Ini 3 false, will be true at some point ya. Jadi P dan Q-nya false. Sampai beberapa waktu. Jadi untuk waktu dia S3-nya kemudian karena ini dia tergantung juga ya di startnya, dia akan terus ini benar di sepanjang ini. Ya, kalau some point ya mungkin dia benar di titik, misalnya di titik 1, dia hanya benar di sini gitu. Jadi itu bedanya antara simbol always dan eventually ya. Ya, atau ini seperti yang ini, simbol ini always, eventually ini often ya, bisa dibaca juga. Atau yang ini bisa juga dibaca eventually forever. Bisa kita baca seperti itu. Ya, jadi secara informal simbol ini ya ini dibaca for any time ya, untuk segala waktu ya. Dan eventually ini baca for some time. Ini bisa ini contohnya always ya, for any time reset for some time dia reset ke 0. Atau yang ini always tidak boleh deadlock gitu ya. Jadi ini bagaimana kita menyatakan suatu kondisi ya yang terhadap waktu ke dalam sebuah formula gitu ya, dalam sebuah formula. Nah, kemudian interpretasi dari PTL ya, Professional Temporal Logic ya, ini bisa kita nyatakan dalam state transition diagram ya. Nah, ini kita akan nyatakan dalam diagram dalam sebuah diagram ya, bagaimana interpretasi dari PTL. Nah, diagram untuk mempresentasi PTL ini menggunakan directed graph ya, directed graph. Jadi akan ada node ya sebagai state ya. Ini node ini nanti akan berfungsi sebagai state ya. Kemudian akan ada edge transition ya. Ya, edge ini sebagai transisi ya. Ini ada edge, arah sana ini transition ya. Jadi state ini ada labelnya ya. Kita perhatikan sini ada label-labelnya, P negasi P ya. Ini ada label. Nah, kemudian transisinya ini pakai panah. Baik, kita akan melihat semantik dengan pada sebuah formula ya. Jadi tadi ini juga sudah kita bahas tadi ya. Misalnya ini adalah the head of state of this country scheme. Nah, ini pernyataan ini adalah possibly true dan bukan necessarily true ya. Jadi pernyataan ini mungkin kalau di Prancis, di Spanyol ya, yang memang dipimpin oleh raja itu mungkin benar. Ya, jadi kalau di Denmark karena pemimpinnya Queen ya misalnya itu salah. Atau di Prancis itu tentu salah ya, karena mereka tidak punya lagi kerajaan, tidak lagi monarki. Nah, jadi inilah pernyataan yang belum tidak absolut benar ya, bisa possibly true ya istilahnya, bisa salah. Kemudian it's raining in London today. It's raining in London today. Ini pernyataan juga tidak absolut benar ya. Tergantung hari itu atau hari ini Londonnya ini hujan atau tidak. Kalau hujan dia benar. Kalau salah, kalau tidak hujan berarti salah ya. Jadi simbol seperti ini even in London meaning artinya every day is raining in London ya. Nah, itu tidak true ya. Jadi mungkin yang ini yang lebih tepat dipakai dengan eventually ya, meaning eventually London will have rain day ya. Jadi certainly true ya, karena
ya bisa mungkin hari ini London hujan gitu ya, disimbolkan seperti ya eventually ya, bisa hujan bisa tidak gitu ya. Nah ini penyimbolan yang lebih tepat untuk kondisi it's raining in London today. Nah, jadi kemudian tadi kita sudah bahas tentang transition diagram ya. Jadi di PTL ini akan ada pasangan dari interpretation dan P ya. Ini akan ini menyimbolkan binary relation ya. Jadi akan ada dua seperti ini. Kita akan lihat ya contohnya bagaimana interpretation di state ya, state 1 sampai state NN. Kemudian tentu ada proposition true false-nya ya. Kemudian nanti akan ada binary relation-nya. Ya ini contohnya ada transition diagram ya. Transition diagram. Jadi kalau aturannya di sini setiap circle ini ya, ini menyatakan state-nya ya, state 1, state 0 ya, state 1, state 2, state 3 ya. Kemudian di dalam ada atomnya ya. Nah, kalau di dalam dituliskan atomnya ya, itu artinya atom itu bernilai benar ya. Ya, di dalam ini harus selalu ada pasangan P dan Q ya, untuk kondisi ini ada pasangan P dan Q. Jadi kalau di sini tidak ada dituliskan Q, berarti Q-nya itu adalah false. Ya, kemudian di S1 P-nya adalah true, Q-nya adalah true juga karena sama-sama dituliskan ya. Kemudian di S2 ya, S2 Q-nya aja yang true, sementara P-nya bernilai false. Kemudian di S3 tidak ada dituliskan dua-duanya, maka kedua-duanya itu bernilai false ya. Nah, kemudian nilai dari binary relation-nya ya untuk S0 ya kita dapatkan, kita cek dari S0 ini berelasi kemana saja gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia berelasi ke bertransisi ke S1 ya, kemudian dia bertransisi juga ke S2. Jadi dituliskan S1 S2, artinya dari state 0 dia bertransisi ke state 1 dan state 2. Nah, begitu juga dengan state 1 ya. State 1 dia bertransisi ke dirinya sendiri ya. Ini bertransisi ke dirinya sendiri. Kemudian dia juga bertransisi ke S2 ya. Ini dan dia bertransisi ke S3. Ya, kalau di S2 ini dia hanya bertransisi ke S1, hanya satu. Di S3 dia bertransisi ke dirinya sendiri, ini ya, bertransisi ke diri sendiri dan bertransisi ke dari S3 dia bertransisi ke S2 gitu ya. Jadi isinya seperti ini. Nah, ini bagaimana kita menggambarkan transisi diagram. Interpretasi di PTL ya sama dengan interpretasi di propositional logic dan first order logic ya. Jadi misalnya kalau A itu A is P ya, di elemen P, maka interpretasi adalah interpretasi di state P itu ya. Kemudian kalau A is negasi aksen, maka A itu true ya, hanya jika A aksennya itu false ya. Jadi karena ada negasi. Kemudian aksen dan dua aksen dia A itu bernilai true hanya jika ya kalau A itu adalah A aksen atau A dua aksen, dan A itu true hanya jika A aksennya true atau A dua aksennya true ya. Jadi hal yang sama juga berlaku untuk operator yang lain yang untuk N misalnya ya. Kemudian always A accent ini artinya kalau A-nya true hanya jika untuk semua state ya. Jadi kalau di temporal logic ini kita bicara state ya, untuk semua state dia bernilai benar. Kalau eventually accent itu benar hanya jika untuk beberapa sum dia itu
benar gitu ya. Jadi notasinya adalah S valid di A ini digunakan jika A-nya true ya. Kalau A-nya true ini artinya bahwa A itu true di interpretasi di state ya. Di state dia bernilai true. Ya, itu disimpulkan seperti ini. Gitu. Ya, kita akan lihat contohnya ya. Kita akan lihat contohnya misalnya adalah always B atau always key ya. Nah, ini akan kita lihat di state diagram ya, state diagram yang sebelumnya kita sudah bahas ya, state diagram yang ini ya, itu akan kita bahas. Kita tentu butuh nilai interpretasi yang nilai kondisi untuk semua state yang di sini gitu. Nah, ini bagaimana mengkomputasi truth value-nya gitu ya. Nah, kita akan lihat untuk state yang S0 ya. Untuk S0 ya, di S0 dia S1 dan S2. Kemudian karena di S1 key itu bernilai benar, kemudian di S2 ya key-nya bernilai key-nya bernilai benar, tadi S1 key-nya true sini, maka dia selalu key itu selalu bernilai true ya. Ya, karena key ini selalu bernilai true, apapun nilai B, maka kita dapat katakan bahwa di state 0 pada state 0 always B, always key ini selalu bernilai benar gitu ya. Cukup kita cek yang key-nya saja ya. Karena itu sudah pasti selalu bernilai benar.